Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Salma Fauzia, ahli gizi yang sedang bertugas saat ini. Sebelumnya dengan Ibu Cucu, betul? Iya betul. Iya betul ya. Ya, baik Ibu, saya di sini ahli gizi yang Insya Allah pada hari ini kita akan berdiskusi. Saya sendiri akan memberikan konseling terhadap Ibu terkait penyakit Ibu. Ibu didiagnosis itu dislipidemia ya Bu ya. Jadi di mana memang ada metabolisme lemak yang kurang baik. Faktor resikonya itu bisa terjadi karena ibu terlalu banyak makanan yang digoreng, kemudian tinggi kolesterol dan kurang serat dan buah kayak gitu. Sama mungkin aktivitas fisiknya juga kurang. Nah sebelumnya di data yang saya punya juga berat badan ibu itu 72 kg. Betul. Aduh. Kemudian tinggi badannya 150 sehingga diketahui status gizinya itu 32. Diabetes. Ini status gizinya overweight gitu, tapi sudah memang harus dikurangi, khawatir setelah overweight nanti obesitas. Kemudian dari data lab juga, data biokimianya itu kadar kolesterol ibu, kemudian LDL-nya dan trigliseridanya lebih dari standar Bu. Jadi emang kebanyakan itu HDL-nya yang kurang. Sampai sejauh ini ibu di rumah sakit kemudian telah mendapat konseling juga ya Bu sebelumnya. Baru pertama, sekarang kedua ya. Sekarang kedua. Sampai sejauh ini masih ada gejala nggak atau yang dirasakan gitu? Iya sih ya, masih karena ini nih ya. Kepala bagian kiri ya, ini ya, kiri kesini itu agak kaku, terus pusing ya, jatuhnya pusing terus mual. Kemudian masih pegal-pegal karena mungkin akibat tadinya terlalu tidur karena habis jatuh kan ya, tidur terlalu lama 2 tahun lebih itu, jadi sekarang gampang sekali gitu pegel kakinya. Jadi dulu ada riwayat pernah jatuh sakit? Iya, pernah jatuh di motor. Jadi berbaring nggak bisa aktivitas ya Bu? Terlalu berbaring akhirnya ya bertambahlah gitu ya. Berat badannya tidak terkontrol lah. Baik Ibu, mungkin karena saat ini pun statusnya masih berat badannya berlebih ya Bu ya, status berat badannya berlebih dan khawatir ke depannya itu nambah, kemudian ada komplikasi lainnya. Takut ya, banget. Jadi di sini saya akan sedikit menyarankan untuk Ibu terkait hal-hal yang harus dilakukan, misalnya dari segi asupan makan Bu. Saya dari lab juga ya Ibu ya. Kita makannya untuk Ibu sendiri harus rendah kolesterol Bu, seperti kuning telur itu kalau bisa disedikitkan ya Ibu konsumsi kuning telur. Berarti putihnya aja kali ya? Ya, putihnya aja boleh Bu itu. Kemudian juga jeroan Bu. Jeroan, woi. Kalau soto ya. Kalau misalnya masih suka makan jeroan, kemudian otak ayam kayak otak sapi gitu. Kalau hati masuk hati? Hati nggak terlalu Bu. Jadi jeroan, kuning telur itu tinggi kolesterolnya. Kalau bisa sih memang kurangi makanan hewani yang kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi. Maaf deh, kalau daging kambing itu gimana? Maaf ya, kalau daging kambing itu gimana? Sebenarnya kalau daging kambing sendiri lemaknya itu nggak terlalu banyak Bu sebenarnya, kan kadang orang pikirnya tinggi kolesterol, padahal kandungan kolesterolnya itu cuma 4 gram saja, tapi memang jangan keseringan dan jangan berlebihan gitu. Mungkin dagingnya juga jangan digoreng gitu, jangan digoreng, kasih minyak ya kan biasanya ya dimasaknya. Biasanya kan selalu deh kambing ya, paling di sate ya. Iya, nah mungkin kalau dibakar itu lebih baik. Jadi intinya tadi kurangi makanan yang kolesterolnya tinggi, kemudian yang digoreng, gorengannya yang berminyak, terus yang pakai santan juga Bu ya. Santan. Iya, kalau sayur-sayur pakai santan Ibu sekarang jadi kurangi aja, ya kurangi jadi sayur bening kayak gitu, kolak-kolak dan lain sebagainya. Sama perbanyak makan buah dan sayur Bu. Ya. Sejauh ini Ibu rutin konsumsi buah? Kalau di kampungan biasanya ya sayur, cuman itu habis makan sayur yang hijau yang namanya di sini salada gitu ya, di kampung salada, itu pas mau tidurnya pegal gitu ya. Jadi makanya ini sayuran katanya sudah dianjurkan ya, tapi kok mengandung itu
ya kali ya, atau gimana itu? Ada beberapa sayuran yang mungkin beresiko juga untuk ibu, entah mungkin ibu ada komplikasi juga yang lain, sehingga yang saya sarankan ibu konsumsinya kalau sayuran yang aman aja seperti wortel, buncis, labu siam itu masih insya Allah aman lah untuk gejala ibu saat ini ya. Itu tetap konsumsi bening kalau bisa gitu, sama buah-buahan sebelum makan bu. Bukannya sesudah makan? Iya, kalau misalnya buah-buahan baiknya sebelum makan. Oh gitu. Karena nanti dicernanya juga lebih cepat dan nanti ibu akan merasa sudah kenyang duluan. Dan nah ibu nanti perbanyak konsumsi buah sebelum makan karena kan di buah mengandung serat yang banyak. Jadi kalau ibu makan buah dulu biasanya suka kenyang duluan bu. Jadi porsi makannya nanti akan lebih Kurang ya? sedikit. Iya, biasanya mungkin ya sepiring nanti ada yang berkurang lah nasinya gitu. Jadi makan buah pisang itu, buah-buah jeruk di kamu pisang paling deh lah. pisang ya ada ya, paya dan lain sebagainya. Jadi gitu. Sejauh ini ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau ini apa namanya, nasi suka ada kan katanya perbedaan nasi putih dengan nasi merah gitu ya. Kayaknya kalau untuk yang diet ya biasanya nasi merah apa benar apa gitu? Iya, karena nasi merah juga seratnya tinggi bu. Jadi baik juga kalau misalnya ibu mau mengganti nasi yang putih sama nasi merah itu baik bu. Kalau tersedia, apalagi kalau tersedia itu silahkan ibu. Jadi tadi intinya ibu dari asupan makannya diperbaiki lagi pola makannya ya bu ya. Kemudian dari riwayat orang tua dahulu atau keluarga yang lain punya riwayat penyakit yang sama nggak bu? Kayaknya almarhumah ibu ya. Almarhumah itu agak gemukan sih. Tapi saudara kan ibu kan 4 bersaudara ya. Jadi yang 2 yang gemuk emang, yang pertama dan yang kedua, yang selanjutnya kecil-kecil justru. Saya nggak tahu itu. Iya, Ada riwayat juga dari ya, Bu, ibu ya? berarti ya. Dari ibu. Kemudian mungkin yang terakhir itu aktivitas fisiknya aja juga bu, ditingkatkan olahraga lah sedikit-sedikit. Cuman kan tadi itu kendalanya deh. Jadi abis jatuh kan, kalau abis kita terlalu banyak jalan aja ya, langsung malamnya sebelum tidur gitu ya suka terasa gitu, panas gitu kadang kayak gitu deh. Gimana itu Ya, mungkin solusinya ibu bisa olahraga yang memang tidak menggunakan kaki, misalnya sambil duduk aja bu, sambil duduk olahraga tangan atau peregangan gitu ya bu ya. Jadi minimal ada tubuh kita yang bergerak gitu. Soalnya kan tadi udah asupannya banyak, kemudian aktivitas fisiknya kurang gitu. Jadi untuk menghindari resiko meningkat lagi berat badannya gitu. Gimana bu? Insya Allah bisa berkomitmen. Diusahakan kali ya. Siap. Soalnya kan harus ya, ini takutnya terlalu tinggi obesitasnya. Supaya lebih sehat juga ya, kan? Insya Allah mudah-mudahan ya. Minta doanya juga. Insya Allah. Mungkin itu saja bu dari saya untuk konseling hari ini. Kita cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi 2 pekan kemudian. Nanti konseling lagi dan mudah-mudahan sudah ada perubahan. Amin ya rabbal alamin. Dari pola makannya tadi, dari aktivitas fisiknya juga gitu ya bu ya. Amin. Lebih konsisten lagi untuk menjalankan program dietnya. Insya Allah ya. Harus pokoknya harus semangat. Pokoknya semoga lekas sembuh, lekas sehat lagi. Dan dari saya dicukupkan. Terima kasih banyak ya bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.